Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan IELTS Reading Cambridge 18 Tes 2, Passage 2 ya. Teksnya itu judulnya adalah Living with Artificial Intelligence. Teman-teman kalau belum latihan bisa ambil linknya dari deskripsi video ini. Dan juga kalau mau mendengarkan pembahasan nomor 14 sampai 19 juga ada ya pembahasannya di deskripsi video ini. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan nomor 20 sampai 26 nih. Nah, nomor 20 yang harus kita cari itu adalah kata-kata the interest of our communities ya, yang utamanya. Lalu nomor 21 adalah silicon, police. Lalu nomor 22 itu yang harus kita cari itu adalah uh, restricted ya by the machines ya independence-nya. Lalu 23 itu berhubungan dengan we all need to work together. Nah, nomor 20 itu akan mudah dicari kalau kita sudah menemukan nomor 21 ya. Nah, 21 itu lebih mudah dicari karena kita punya kata silicon yang kemungkinannya itu nggak diparafrase. Di sini kita punya pernyataan, but are we ready for ethical silicon police limiting our options? They might be so good at doing it that we won't notice them, gitu kan ya. Nah, di sini yang kita ketahui dari teksnya adalah bahwa mungkin kita nggak siap ya, berarti tentang readiness, dan juga bahwa mereka itu akan sanggup melakukannya ya, akan bagus dalam melakukannya, berarti quality of the work-nya. Di sini, di 21 yang dibicarakan itu adalah silicon police would need to exist in large numbers in order to be effective kan. Nah, berarti tidak berbicara soal readiness, tidak berbicara soal quality. Ini berbicara soal quantity. Karena quantity jumlah polisi yang dibutuhkan itu berapa tidak disebutkan. Jadi jawabannya adalah not given ya, teman-teman. 21 not given. Nomor 20 berarti kita cari ke atasnya. Karena kan true false not given berurutan. Nah, nomor 20-nya kita bisa lihat ada kata discriminate in favor of our own communities ya. Interest of our communities. Nah, nomor 20 intinya itu pernyataannya bilang gini. Nah, mesin dengan kemampuan untuk membuat moral decisions itu akan mencegah kita untuk mengutamakan kepentingan komunitas gitu kan. Nah, di sini kalau kita baca paragraf yang bagian ini, terutama sentence 2 terakhir, yaitu bilang kayak gini, mesin yang lebih baik dari kita dalam hal menjunjung moral high ground itu bisa diprediksi akan discourage ya, akan menghilangkan beberapa hal buruk ya, mungkin di sini hal negatif yang kita ini saat ini take for granted. Kita tidak pikirkan secara mendalam. Nah, kita itu akan kehilangan kebebasan untuk mendiskriminasi orang lain supaya komunitas kita itu lebih diprioritaskan atau diutamakan. Nah, jadi kalau misalkan machines itu better than us at sticking to the moral high ground itu sama dengan machines with the ability to make moral decisions, dan kita itu lose freedom untuk mendiskriminasi orang lain supaya komunitas kita itu lebih diutamakan, berarti betul ya, dia itu prevent us from promoting the interest of our communities. Jadi jawabannya adalah yang yes, nomor 20 itu. Oke, 21 udah kan ketemu. Tadi 21 itu jadi semacam titik awal gitu pencarian soal, karena tinggal ke atas kalau untuk nyari 20 dan nomor 22-nya tinggal ke bawah. Nah, 22 kita menemukan kata-kata independence ya, being restricted by machines. Dan di sini ada kata limiting our options juga nih untuk teks atau paragraf yang ada silicon police-nya. Nah, di situ berarti ada pernyataan restricted ya, karena ada limitingnya. Nah, yang harus kita cari adalah tentang comfortnya bagaimana. Jadi pernyataannya, many people are comfortable with the prospect ini of their independence being restricted by machines ya. Nah, ini being limited our options juga kan, in the restricted by machines itu. Nah,
Di sini pernyataannya many people, tapi ternyata di sini adalah few of us. Lalu comfortable itu adalah likely to welcome. Nah, lalu yang namanya prospek itu adalah future gitu kan ya. Nah, karena di pernyataan itu bilangnya many, sementara ini few, berarti kan many people are not comfortable kan? Karena hanya a few yang comfortable. Nah, berarti jawabannya berlawanan, jawabannya itu adalah no ya, untuk nomor 22. Nomor 23 sebenarnya ini cukup, apa ya, cukup make sense ya kalau kita jawab yes ya. Karena ya untuk mencapai masa depan yang cerah, yang baik, berhubungan dengan machine, dengan AI ini, ya kita harus bekerja sama. Itu jawaban yang make sense. Jadi kalau teman-teman mau nebak, tebak aja yes jawabannya gitu. Tapi kalau misalkan mau cari di mana, saya pikir yang pertama itu adalah kita tidak akan menemukannya di bagian ini. Karena ini kan tentang example, tentang kejadian yang ada di UK. Jadi yang bisa kita lakukan adalah cari di paragraf selanjutnya, dan kita akan menemukan ada pernyataan it will require a cooperative spirit and willingness to set aside self-interest gitu kan ya. Nah, ini berarti kan we all need to work together. Nah, if you want to ensure that machines act in our best interest, itu berarti kan ada nih for our own safety ya, berarti ya. In the right directions. Nah, ini berarti kan get them to act well for us juga semuanya best interest ya, digabungkan. Nah, caranya gimana? Require cooperative spirit, berarti kan kooperatif itu bekerja sama kan? To set aside self-interest ya, kepentingan masing-masing itu disampingkan dulu ya, berarti work together. Jawabannya adalah yes ya. Oke, itu nomor 20 sampai 23 ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke 24 sampai 26. Ini biasanya jadi kesulitan, tapi mungkin untuk bagian ini harusnya tidak terlalu sulit karena jawaban tidak akan terlalu loncat-loncat. Kita bisa lihat di sini using AI in the UK health system itu sudah sangat spesifik ya topiknya. Jadi kita cari aja paragraf yang berhubungan dengan UK, dan di sini ada ya teman-teman ya. Nah, AI currently has limited role in the way gitu kan ya. Nah, di sini if it was given a greater role, berarti kan ini adalah pengandaian ya, bahwa dia itu diberikan role yang lebih besar. Berarti belum ada role yang lebih besarnya. Nah, role-nya itu role dalam hal apa? Nah, di sini kita lihat AI already has some input into how resources are used in our National Health Service here in the UK, for example. Nah, karena pernyataan if it was given a greater role-nya itu muncul setelah pernyataan tentang resources ini, berarti yang belum greater role-nya, berarti yang limited role-nya itu adalah hal yang berhubungan dengan resources juga. Nah, berarti jawabannya 24 adalah yang Charlie. Karena yang berhubungan dengan resources itu hanya di bagian ini. Oke. Nah, however, such a change would result. Nah, however-nya ada di sini kan sama. Oke. Lalu ada pernyataan not having their level of gitu kan ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat current level itu berarti adalah currently ya. Nah, currently, presently maksud saya. Nah, yang presently itu adalah tentang control. Nah, yang mengontrolnya itu siapa? Humans, terutama senior doctors. Nah, berarti yang not having itu sama dengan depriving. Oke. Nah, yang di deprive itu tadi kembali ke humans. Misalkan senior doctors ya. Nah, yang berhubungan dengan human, khususnya doctors, itu adalah medical practitioners kan? Karena itu satu-satunya yang orang. Mungkin ada juga teknologi experts ya gitu kan ya. Cuman kan dia bukan doctors ya teman-teman. Jadi jawabannya lebih make sense yang alpha. Kalau misalkan selanjutnya yang tentang control, control itu sinonimnya apa? Sinonimnya itu adalah authority. Jadi profesional di sini bukan profesional pekerjaannya, tapi kebijakannya ya atau kewenangannya. Jadi jawabannya nomor 26 itu adalah Eko ya. Oke, kita coba submit dan harusnya ini betul 13 ya. Ya, betul semua ya teman-teman ya. Jadi 14 itu adalah C, 15A, 16B, 17D, 18C, 19D, 20 yes, 21 not given, 22 no, 23 yes,
24C, 25A, 26E. Itu mungkin pembahasan Cambridge IELTS 18, tes 2, Passage 2. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Juga subscribe ya channel YouTube saya. Oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.